permintaan misalnya kepada Komnas HAM, paling tidak itulah yang diberitakan oleh Tempo, meminta supaya kasusnya Cak Munir itu jangan diapa-apain dulu paling tidak sampai 100 hari. Jadi mau dijaga betul kestabilan politik dalam tanda kutip. Nah, jadi itu yang harus kita baca untuk menjawab pertanyaan, apakah nanti akan ada sesuatu setelah 100 hari? Persoalan kita adalah jangan sampai kesalahan-kesalahan baik oleh Fufu Fafa maupun oleh bapaknya itu kita diamkan dalam konteks negara hukum. Nah, yang saya khawatirkan kalau kita bahkan tidak memulainya, yang akan terjadi adalah bangsa ini akan selalu mengingat bahwa kekuasaan tidak bisa dicek. Dan ini bahaya buat kita ke depannya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan Mas Lukas tadi, saya kira ada 4 hal yang ingin saya bicarakan ya. Yang pertama aspek hukumnya Fufu Fafa, kedua aspek hukumnya bapaknya, dan yang ketiga nanti saya kasih kerangka sedikit soal negara hukum, dan yang keempat nanti saya kasih yang agak di luar hukum tapi membuat kita agak kesulitan bergerak. Nah, jadi pertama aspek hukum Fufu Fafa. Jadi kalau persoalannya tadi sudah diurai dengan sangat baik ya. Jadi saya nggak akan mengulang. Tadi sudah banyak sekali yang ditampilkan, semua bukti dan lain sebagainya. Dan saya setuju dengan Mas Dedi bahwa pasti Pak Prabowo bukannya nggak tahu. Ya nggak mungkin lah. Kan semua aparat negara itu lapornya kepada presiden pada akhirnya. Dan sebelum itu pun kita semua paham bahwa tangan-tangan dan jaringannya Pak Prabowo juga sangat kuat pun sebelum jadi presiden. Jadi kalau dia nggak tahu ya nggak mungkin. Nah, jadi pertanyaannya adalah kenapa sampai sekarang dan sampai pelantikan belum ada tindakan apapun dari kekuasaan itu sendiri. Nah, jadi Ibu dan Bapak sekalian, saya ingin membahasnya pertama-tama dari aspek timeline dulu deh. Dan kita semua tahu Pilkada ini juga luar biasa, nggak kaleng-kaleng. Ini semua, maksud saya pilkada serentak yang luar biasa banyak. Dan sangat kelihatan tuh antara yang didukung oleh kekuasaan. Bahkan kalau saya hobinya sambil jogging tuh dengerin bocor alus ya. Jadi saya denger bocor alus yang Sabtu kemarin tuh ada acara di mana ada yang ke Solo lah gitu berkonsultasi. Dan kemudian setelah itu sampai ada yang sudah beredar ya surat, bayangkan sudah nggak malu-malu bahkan untuk mengeluarkan surat resmi pakai kop, walaupun kopnya bukan gambar Garuda tapi nama, tapi kan artinya ada yang memang sedang betul-betul dipertaruhkan paling tidak sampai besok atau sampai semua kepala daerah selesai urusannya bahkan di Mahkamah Konstitusi. Jangan lupa nanti ada sengketa pilkada kan segala macam. Nah, jadi itu satu ya timeline pertama. Timeline 1B-nya adalah kalau kita semua melihat, kita selalu ngitung 100 hari. 100 harinya Ibu dan Bapak sekalian dan kawan-kawan, kita harus hitung dengan memperhitungkan pilkada, tapi juga dengan memperhitungkan aspek-aspek lainnya untuk menjaga supaya ada kestabilan politik. Paling tidak di mata pemerintah yang sekarang. Kestabilan politik ini kelihatan sekali mau dijaga dengan rapi. Kita tahu sekarang ada kantor komunikasi presiden yang lebih rapi dengan segala macam ininya ya, jajarannya kita semua tahu. Banyak kawan-kawan kita juga di situ. Jadi ingin dijaga betul dan teman-teman dan ibu bapak ingat bahwa ada laporan juga bahwa ada permintaan misalnya kepada Komnas HAM, paling tidak itulah yang diberitakan oleh Tempo, meminta supaya kasusnya Cak Munir itu jangan diapa-apain dulu paling tidak sampai 100 hari. Jadi mau dijaga betul kestabilan politik dalam tanda kutip. Nah, jadi itu yang harus kita baca untuk menjawab pertanyaan, apakah nanti akan ada sesuatu setelah 100 hari? Itu satu ya pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya adalah sesuatu itu apa? Nah, jadi yang dipaparkan oleh Mas Roy tadi, sebenarnya saya mau bilang kita jangan berharap sama pidana, Mas Lukas. Karena kalau pidana kita nggak akan, kita mau pakai apa? Pasal apa? Penghinaan presiden.
pembuktiannya luar biasa. Ibu bapak ngomong-ngomong soal itu ya, saya tuh baca putusannya Bawaslu ketawa tuh, yang apa tuh bikin video tuh katanya nggak bisa kena karena kalau dibuatnya videonya hari Minggu, katanya gitu ya. Artinya presidennya lagi nggak jadi presiden. Saya bilang sama teman-teman saya, kalau gitu kita hina-hina aja yuk. Kasarnya gitu ya, kita hina-hina aja yuk, pasal penghinaan presiden nggak bisa kena ke kita kalau hari Minggu, karena hari Minggu dia bukan presiden. Maksudnya itu logikanya ngaco ya. Tentu saja saya nggak menyuruh orang menghina presiden, tapi logika itu kan ngaco gitu. Jadi itu ya, Ibu dan Bapak, saya agak melenceng dikit karena saya kesel lihat putusan itu. Nah tapi begini. Tapi begini, jadi pasal pidana menurut saya akan sangat susah untuk kita masukkan. Pasal penghinaan presiden, nanti kita harus berdebat di persoalan teknisnya. Tapi ada satu sebenarnya yang membutuhkan proses politik, jadi dia hukum dan politik berkelindan, yaitu pasal pemakzulan. Pasal pemakzulan, Ibu dan Bapak, saya sebenarnya ada satu bahan lama yang tadi saya screenshot aja, nggak usah dibagi, nggak apa-apa. Saya bacakan aja ya pasalnya ya. Ada pasal 7B dalam konstitusi kita yang bilang bahwa, saya bacakan aja ya Ibu Bapak ya. Pasal 7B ini bilang bahwa 7A-nya dulu, presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan. Presiden dan atau, bukan hanya presiden, tapi juga wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR karena melakukan apa sajakah itu. Nah ini yang menarik, pasalnya bilang bahwa saya agak ini nih ngelihatnya nih karena saya screenshot. Intinya adalah salah satu alasan untuk pemakzulan adalah perbuatan tercela. Perbuatan tercela. Jadi bukan hanya tindak pidana korupsi, kemudian kan ada pengkhianatan kepada negara, tapi juga perbuatan tercela, Ibu dan Bapak sekalian. Nah, perbuatan tercela ini kalau kita lihat modelnya di Amerika Serikat, ini yang namanya misdemeanor. Jadi yang kecil-kecil. Kenapa perbuatan tercela masuk? Logikanya adalah persis seperti hal-hal yang sekarang ini kita hadapi. Nggak perlu jadi koruptor. Jangan sampai lah ya. Nggak perlu jadi pelaku kekerasan, tapi begitu dia sudah adabnya, tindak tanduknya, pikirannya sudah tidak lagi sesuai dengan syarat seorang presiden atau wakil presiden dan janji dan sumpah jabatannya, dia bisa kena pasal pemakzulan. Nah, jadi kalau saya sih menyarankan ke situ ketimbang pasal-pasal pidana. Karena kalau pasal pidana nanti kita akan ribet lagi dengan persoalan-persoalan teknisnya, terutama ini adalah pejabat negara. Ibu dan Bapak tahu kalau pejabat negara itu artinya juga secara pelaporannya misalnya ke polisi ya, kalau pasal biasa penghinaan presiden atau undang-undang ITE dan lain sebagainya, kita kan kalau lapor ke polisi. Biasanya kita pakai aja kasusnya Haris dan Fathia karena semua orang kayaknya tahu. Haris dan Fathia maupun Pak Luhut dua-duanya melapor ke polisi. Tapi mana yang diproses? Laporannya Pak Luhut lah. Jadi bisa diduga kalau kita melapor dengan undang-undang ITE atau undang-undang KUHP, kita nggak akan direken, Ibu dan Bapak sekalian. Perlu saya ingatkan bahkan nih ya, Fufufafa bisa naik, itu kan juga sebenarnya melanggar undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Sebenarnya. Nah, waktu itu ada kawan yang melapor. Ditindaklanjuti atau tidak oleh aparat negara? Tidak. Jadi lebih baik kita berfokus pada aspek politik dari kasus perbuatan tercela ini. Dan sedikit saya kasih referensi buat contoh ya. Di Amerika Serikat, misdemeanor itu ya, itu luas banget memang. Bill Gates, nah Ibu dan Bapak tahu Bill Gates, ingat ya Bill Gates ya. Kasusnya kan sebenarnya ini ya, kekerasan seksual, tindakan cabul ya kan. Monica Lewinsky, pasti masih ingat. Kok Bill Gates sih? Bill Clinton maksud saya, sama-sama Bill soalnya. Sorry. Maksud saya tentu saja Bill Clinton. Ada ya. Bill Clinton kasusnya adalah tindakan cabul dengan Monica Lewinsky. Tapi waktu dia diupayakan untuk dimakzulkan, tapi gagal ya Ibu dan Bapak. Yang dipersoalkan adalah kebohongannya kepada publik. Karena dia ngaku di hadapan publik bahwa saya tidak melakukan itu. Belakangan terbukti. Wah, jadi itu legal battle-nya luar biasa. Saya sendiri mengikuti karena itu menarik sekali. Karena dia pakai, ya di mana-mana kayaknya politisi sama ya. Kalau ada aspek hukum tuh belok-beloknya banyak sekali gitu. Nah, jadi waktu itu yang dia dipakai bukan tindakan cabulnya Bill Clinton itu sendiri,
terhadap atau kebalik Monica Lewinsky, tapi kebohongan dari Bill Clinton bahwa dia tidak pernah melakukan tindakan cabul itu. Nah, itu satu ya, Fufu Fafa. Yang kedua, PR dari Mas Lukas adalah bapaknya. Nah, kalau bapaknya saya kira saya sudah banyak ya, dan sekarang persoalannya gini. Tentu saja kita tidak lagi bisa pakai pasal 7A itu karena Jokowi bukan lagi presiden. Nah, tapi saya harus bilang, kalau dia sudah tidak lagi jadi presiden, maka sesungguhnya hukum pidana maupun perdata bisa berlaku terhadap seseorang siapapun dia. Ibu dan Bapak jangan pernah lupa bahwa Soeharto sebenarnya perdata dia satu kalah, Yayasan Super Semar satu kalah. Pidananya sebenarnya jalan, tapi di stop waktu itu oleh Jaksa Agung. Nah, jadi ada kunci di situ Jaksa Agung. Tapi jangan lupa bagaimana kita bisa membongkar kelindahan ini, karena Jaksa Agung adalah anggota kabinet, dipilihnya oleh presiden yang baru tentu saja. Nah, jadi ini mungkin barangkali sesuatu aspek politik yang nanti oleh para narasumber yang lain bisa digali lebih lanjut. Nah, sorry saya kelupaan. Untuk Fufu Fafa tadi tantangannya adalah prosedur. Karena tadi 7A ya alasannya perbuatan tercela. Prosedurnya adalah DPR harus bersepakat dulu 8 fraksinya untuk bilang bahwa ini ada pelanggaran konstitusi. Itu aja udah menantang pasti. Nanti Bang Deddy saya kira harus mengulasnya ini. Sangat-sangat menantang pasti. Kalau DPR sudah setuju, DPR harus mengirimkannya ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi akan memeriksa secara hukum. Kalau terbukti, nah mungkin nanti Mas Roy bisa dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi akan ngirim balik ke DPR, kemudian DPR bikin sidang MPR, berarti DPR-nya sekarang plus DPD. 2/3 harus setuju untuk memakzulkan. Nah, jadi tantangan politiknya luar biasa besar. Tapi saya taruh aja dulu di atas meja, nanti kita diskusikan. Karena menurut saya barangkali ini juga sesuatu yang harus kita olah, bukan hanya politik formal. Tapi masuk saya poin yang berikutnya. Persoalan kita adalah jangan sampai kesalahan-kesalahan baik oleh Fufu Fafa maupun oleh bapaknya itu kita diamkan dalam konteks negara hukum. Masalahnya adalah, Ibu dan Bapak, ini akan jadi preseden. Sekarang saja bahwa Soeharto belum pernah diadili secara pidana dijadikan referensi secara salah. Seakan-akan presiden kebal hukum. Padahal tadi makanya saya ingatkan, sebenarnya udah mulai, cuma di stop secara politik. Nah, yang saya khawatirkan kalau kita bahkan tidak memulainya, yang akan terjadi adalah bangsa ini akan selalu mengingat bahwa kekuasaan tidak bisa dicek. Dan ini bahaya buat kita ke depannya. Dan yang terakhir, tadi saya poin terakhir gini. Masalahnya adalah kalau Milan Kundera sering banget sudah dikutip ya, udah agak-agak ini ya, udah agak terlalu pasaran barangkali dikutip, tapi tetap relevan. Perjuangan melawan kekuasaan adalah perjuangan melawan lupa. Nah, yang saya khawatirkan Ibu dan Bapak sekalian, secara hukum sulit, secara politik yang saya khawatirkan kalau hal ini tidak kita narasikan terus-menerus, ini akan tenggelam. Bukan hanya secara hukum, di media sosial sampai udah ada yang nyela-nyela, oh Fufu Fafa itu Roy Suryo gitu kan. Itu kecil-kecil Ibu dan Bapak, tapi nanti kita bisa tanya lagi sama Mas Roy, bagaimana peternakan buzzer itu jalan terus. Barangkali di sini juga ada. Nah, tapi saya nggak soal kalau pada kita, saya kira kita semua udah biasa dengan itu. Persoalannya adalah sebagai bangsa. Kalau adik-adik kita, anak-anak kita, cucu kita sampai 10-20 tahun kemudian selalu percaya bahwa kekuasaan tidak bisa diawasi, tidak bisa kena akibat hukum dan politik, bangsa ini lama-lama tidak akan bisa punya negara hukum. Dan buat saya itu yang paling berbahaya. Itu aja ya. Terima kasih. Pun kemudian selalu percaya bahwa kekuasaan tidak bisa diawasi, tidak bisa kena akibat hukum dan politik, bangsa ini lama-lama tidak akan bisa punya negara hukum.